Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini masih pada tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk akidah akhlak pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ke-8 ya, yaitu tentang meneladani Nabi dan Rasul. Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Dengar, bertahun-tahun kalian tak berdaya menggoda iman Ayub. Aku sudah minta izin Tuhan untuk menggoda Ayub dengan cara-cara di luar batas kemampuan manusia. Bagaimana kalau kita serang dia? Ya, bagus. Kita serang dia. Kita goda dengan cara apa? Keterlaluan. Lagi enak-enak tiduran dibangunin. Tanda-tanda buruk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagimu Tuan Ayub, sehat dan sejahteralah Tuan sekeluarga. Salam sejahtera bagi kalian semua sahabat-sahabatku, dan kiranya rahmat Allah senantiasa hadir dalam keluarga kita semua. Dia benar-benar tangguh, sekalipun kaya tetapi dia sangat dermawan. Istri dan anak-anaknya pun termasuk orang-orang yang saleh. Tak heran, kesalehan Ayub, malaikat pun berdoa baginya dan terus menemaninya. Goda dan cobai Ayub dengan cara apapun. Bakar seluruh ternak, bakar lumbungnya dan hartanya. Kamu ke lumbung, nyalakan yang besar. Kamu ke lumbung, ternaknya juga, bakar semua. Ayo, bakar sebelah sana, bakar. Api! Kebakaran! 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 Apa yang kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keterlaluan, hartanya ludes pun dia tetap tabah. Wah, bagaimana ini? Saudaraku, Allah telah memberitahu apa yang sedang terjadi. Maaf apabila kami tidak mampu mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya mampu memberikan bekal seadanya. Sekalipun keluarga Ayub betul-betul ikhlas, seluruh hartanya habis tak tersisa, kita pakai cara yang lebih kasar. Dia masih punya harta yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Kita bunuh mereka semua. Anaknya. Tapi kita tidak bisa membunuhnya tanpa izin Allah. Allah sudah membebaskan tindakan kita. Ayo jangan ragu, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Kita menang.
kita tak terkalahkan, dia akan menyesali Tuhannya. Kita menang. Ya, kita menang. Kita tak terkalahkan. Hamba Allah tersabar pun berhasil kita tak... Diam! Jangan cepat besar kepala. Lihat itu. Cepat pergi ke sana. Cepat kalian pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Ayub, Allah telah melaknatmu. Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang pedih sekali. Buat apa lagi kau beribadah, ha? Percuma, Tuhan tidak akan menerimanya. Buktinya, dia mengambil semua milikmu. Sudah kau lihat, bukan? Laluan, dia masih saja tetap tangguh. Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Orang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar, itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tak ada lagi milik Ayub kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjijikan dan menyakitkan di tubuh Ayub. Ayo, kali ini kesabaran Ayub pasti habis. Bahkan ia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah. Roma, istriku. Roma. Terima kasih. Suamiku Ayub. Roma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah suamiku. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar, istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rahma, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya Kali ini dia yang pasti lemah tidak dan akan miskin. sanggup, bos. Lihat saja. Rahma, Lihat mereka. Rahma, kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku? Tidak setia lagi? Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Roma, di mana engkau, Roma? Aku sudah kepayahan, Roma. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah, istriku pun meninggalkanku ketika aku memerlukan bantuannya. Aku bersumpah untuk memukulnya 100 kali bila aku telah sembuh. Ayub, Ayub, hatamkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Basuhlah seluruh tubuhmu dengan air itu. Niscaya semua penderitaanmu dari penyakit itu akan sirna. Segar sekali air ini. Penyakit kulitku sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu padaku dengan memberikan kesembuhan padaku. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih. Siapakah Anda? Siapa? Roma, ini aku suamimu. Allah telah memberikan kesembuhan. Kaukah itu suamiku? Kaukah itu? Tak ada yang mustahil bagi Allah, ya Allah. yang Maha Penyayang. Alhamdulillah.
engkau telah memberikan kesembuhan. Ketika kau terlambat pulang tadi, aku sangat membutuhkan bantuan. Dan dalam keadaan itu aku berpikir bahwa kau sudah tidak setia lagi dan lari dariku. Karena itu aku bersumpah untuk memukulmu 100 kali bila aku telah sembuh. Lakukanlah suamiku, apabila itu memang sumpahmu. Lakukanlah, ayo. Bersiap, maafkanlah istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah suamiku. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, ikatan yang kukumpulkan ini telah berubah menjadi rumput. Ini semua karunia Allah, istriku Rahmah. Allah telah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kami dapati engkau sebagai seorang yang sabar, dan engkau benar-benar seorang hamba yang taat kepadanya. Suamiku, suamiku, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Engkau telah anugerahkan kami dengan mengumpulkan kami kembali, aku dan keluargaku. Dan Engkau telah tambahkan kepada kami rahmat dan pelajaran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berfikir. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dari kisah yang tadi yang Bapak jelaskan tadi, Nabi Ayub alaihissalam mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, kesabaran ini Nabi Ayub pantas untuk kita teladani. Nah, beberapa perilaku yang patut kita teladani dari Nabi Ayub alaihissalam antara lain adalah sebagai berikut. Teladan yang pertama dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yaitu bahwa Nabi Ayub tidak berkeluh kesah. Nah, setan menggodanya dengan membinasakan hewan ternak peliharaannya. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan. Dan lalu setan membakar lumbung-lumbung gandum dan lahan pertaniannya Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi setan malah tidak menyangka bahwa Nabi Ayub alaihissalam malah tidak sedikit pun berkeluh kesah setelah kehilangan hewan ternak dan juga lahan pertaniannya itu. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau menganggap bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu dapat diambil olehnya. Dari kisah tadi, dari teladan tadi kita dapat mengambil manfaat ya. Kita tidak boleh berkeluh kesah apabila belum berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Seperti tidak lulus ujian atau kita dalam keadaan sakit, kita harus bersabar. Dan namun kita harus giat belajar juga nih kalau belum lulus ujian untuk meraih keberhasilan yang kita harapkan. Lalu teladan yang kedua yaitu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Setan bukan hanya menggodanya dengan membakar atau membunuh hewan-hewan ternak miliknya, akan tetapi setan malah menggodanya semakin menjadi-jadi. Nah, salah satunya yaitu setan dan pembantu-pembantunya mendatangi anak-anak Nabi Ayub alaihissalam yang berada di sebuah gedung besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung sehingga gedung itu roboh, dan anak-anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia tertimpa reruntuhan gedung. Lalu setan mengira usahanya itu berhasil menggoyahkan Nabi Ayub alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ayub malah semakin sabar dan tidak patah semangat menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Nah, dari contoh tersebut kita juga harus mencontoh Nabi Ayub nih. Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kematian atau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga yaitu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub bukan hanya diuji oleh kekayaannya dan anak-anaknya yang hilang, akan tetapi Nabi Ayub juga diuji oleh penyakit kulit yang sangat parah, sampai-sampai saudaranya dan juga tetangganya menjauhinya. Para tetangga mengusir Nabi Ayub alaihissalam dari rumahnya. Nabi Ayub alaihissalam lalu pergi ke ujung desa dekat pembuangan sampah. Namun orang-orang tidak terima. Mereka tetap mengusir Nabi Ayub alaihissalam. Maka pergilah Nabi Ayub dan
Siti Rahmah ke sebuah tempat yang sepi. Nah, Nabi Ayub ini terjangkit penyakit dalam waktu 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit. Namun beliau tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya diberi kesembuhan. Nah, dari teladan tadi, walaupun kita sedang sakit separah apapun penyakitnya, kalau kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan obatnya. Dan yang keempat yaitu tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub walaupun memiliki penyakit kulit yang sangat parah dan jauh dari keramaian, tetap Nabi Ayub melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari contoh tersebut kita pun harus demikian ya. Walaupun kita lagi sakit, lagi terbaring sakit, kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena walaupun kita memiliki penyakit yang sangat parah atau belum parah atau memiliki masalah yang lain, bukan menjadi halangan, bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah sebaliknya, kita harus beribadah supaya masalah-masalah kita, penyakit-penyakit kita dapat terhindarkan dan juga dapat sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kelima yaitu meyakini bahwa Allah adalah tempat kembali, karena setan tetap tidak berhasil mengendorkan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Karena juga ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah dalam menjalani dan melewati ujian dan cobaan yang dia lalui. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nih hikmah dari bersabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Untuk itu kita harus melakukannya atau mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita dapat melewatinya dengan rasa ikhlas di hati. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang meneladani Nabi dan Rasul part 1 tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, nanti part 2 kita akan belajar tentang Nabi Adam alaihissalam. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.